Halo Sobat Mobil Gede dan Grid Auto News. Di samping kanan kiri saya sudah ada Mitsubishi Fuso Canter yang merupakan salah satu unggulan Mitsubishi. Nah, si kepala kuning ini merupakan salah satu legenda kendaraan komersil di Indonesia dengan penjualan yang merajai pasar atau 90% market share diklaim seperti itu. Nah, kita sudah berada di gelaran launching Fuso Canter dan Fighter X yang sudah didukung dengan teknologi Euro 4. Oke, Euro 4 emisi gas buang, karena per tanggal 6 April 2022 semua produksi Fuso, Canter dan Fighter X sudah tidak lagi memproduksi Euro 2. Artinya semua diganti dengan Euro 4 mengikuti mandatori pemerintah emisi gas buang Euro 4. Kita akan tes lebih lanjut si kepala kuning. Ikuti saya terus. Yuk. Sebelum naik, saya kasih dulu background di produk terbaru Mitsubishi Canter ini. Sebagai unggulan, selain teknologinya Euro 4, ini bodinya juga dibuat lebih wide, artinya dengan blind spot yang sekarang lebih advantage gitu ya. Meminimalisir blind spot, dilihat bentuk kubik kabinnya itu lebih wide. Ya, jadi supir atau pengendara bisa melihat dalam kondisi yang wide. Dilanjut, secara body atau rear overhang dari depan sampai belakang juga lebih panjang. Sebagai catatan, Mitsubishi Canter ini atau kepala kuning memiliki 15 varian. PT Mitsubishi Kramayuda 3 Brilliant Motors melengkapi Canter dengan 15 varian, artinya lengkap banget. Mau dibuat jadi tangki, jadi armada logistik, dan lain-lain sebagainya bisa. Dan satu hal lagi sebagai informasi, Mitsubishi Fuso telah bekerja sama dengan karoseri terkait dengan SKRB, Surat Keputusan Rancang Bangun, karena setiap produksi karoseri harus menunjukkan SKRB terkait rancang bangun. Nah, Canter terbaru Euro 4 ini dibekali dengan final gear rasio lebih besar dibanding sebelumnya. Jadi mereka punya power atau torsinya lebih gede. Kemudian kalau kita lihat lagi secara seksama, dilengkapi juga dengan DOC, diesel oksidasi katalitik, atau yang bisa kita kenal itu catalytic converter. Letaknya ada di tengah. Kalau di zoom, silakan di zoom. Ini letaknya catalytic converter di bagian sini. Kemudian kalau kita lebih seksama lagi, lihat di belakang di bagian bokong. Ini ada kamera, rear kamera alias kamera mundur. Nah, untuk kendaraan komersil cukup jarang dibekali dengan kamera mundur, biasanya ada di passenger car. Tapi mempertimbangkan keselamatan berkendara dan juga regulasi dari kementerian, tampaknya semua kendaraan komersil akan dilengkapi dengan kamera mundur sebagai salah satu meminimalisir blind spot atau titik buta. Dilanjut, Canter dan Fighter X juga dibekali dengan filter. Ada 3 lapis filter di Canter dan Fighter X. Mulai dari pre-filter, kemudian di filter bahan bakar, sampai end filter. Ini salah satu filternya. Oke, jadi pengemudi ataupun pengusaha armada tidak perlu worry. Mau nenggak solar yang kadarnya lebih sulfurnya, terutama kadar sulfurnya lebih rendah, tidak masalah. Karena menurut regulasi, Euro 4 harus menenggak BBM diesel atau solar dengan sulfur 50 ppm. Tidak boleh melebihi itu kadar sulfurnya. Oke, lanjut. Kita akan coba. Kebetulan saya ke bagian yang Canter FE 84 GS dengan tenaga 150 PS. Oke, ini bagian yang terwide. Artinya dibanding yang FE HD, ini yang merupakan versi yang wide. Kemudian dia punya radius putar minus 6,1. Apa benar begitu? Kita akan coba. Yuk. Lanjut, kita akan test drive Mitsubishi Canter yang kali ini kita dapat nih yang wide ya Pak? Betul, yang wide. Kita kabinnya lebih lebar. Kita kenalan dulu Pak.
Yudi Pak, Pak Yudi dari Safety Driving Konsultan Indonesia. cakep. Oke. Bapak pastikan dulu posisi duduknya sudah nyaman. Kurang kayaknya. Ya, Agak mundur boleh juga. diatur dulu. Kurang Oke. mundur. Oke, pastikan kaki kanannya bisa menjangkau rem, bukan gas. Oke. Ya, karena itu yang utama adalah kita bisa memberhentikan kendaraan. Ya. Oke, silakan ingat ini gigi satunya ke paling kiri ke belakang. Kiri ke belakang. Ya. Sebagai catatan kendaraan komersil gigi satunya ke belakang, bukan ke depan. Layaknya passenger car. Kurang. Oh, Lagi ini masih gigi 3, paling ujung. paling ujung ya. Lagi. Sebentar. Bisa? Bentar nih gua. Nah, kurang maju kayaknya. Betul. Oke, karena bukan bawa sedan. Ah. Nah, Ah. oke. Pastikan aman. Oke. Klakson dulu 2 kali, pastikan yang orang di depan itu tahu. Ya. Silakan. Kita mulai. Ya, silakan. Oke, kita ke line yang pertama. Nanti line yang pertama itu Bapak langsung nyobakan akselerasi. Oke. Nah, karena ini pakai truk, jadi waktu Bapak gas itu perpindahan giginya harus lebih cepat. Biar Oh. merasakan akselerasinya. Oke. Gitu. Benar ya, Pak? Ya. Silakan kalau mau dites akselerasinya. Ingat karena ini common rail, Oke. jadi tenaganya akan berasal di RPM 2500 ke atas. Oh. Silakan digas. Iya, baru Bapak pindah oper karena itu udah 3000. Karena common rail itu lebih cepat dia ke 3000-nya. Oh gitu. Iya. Nah, Oke. Mitsubishi Fuso Canter yang menjadi Ya. salah satu produk terlaris di Mitsubishi Fuso dengan penjualan yang 90% market share betul. hingga saat ini. Luar biasa. Kita ke line 3. Iya, kita coba zigzag. Bapak ambil dari sebelah kiri. Sini, zigzag, belok kiri. Iya. Sono. Iya, kanan lagi. Oh. Iya, kananin, sorry. Oh, zigzag. Zigzag, Pak. Oke. Luar biasa, sangat stabil. Mantap. Oke, kita U-turn, Sana ya, Pak. putar, langsung putar balik, Oke. masuk ke line ini. Kita lihat Ini jalan bumpy, awas. bumpy road. Wow. Mantap. Tadi suspensinya lumayan juga ya, Pak? Ya. Walaupun tadi kita hentakannya kan cukup kencang dan ini. Betul. Jadi karena ini kebetulan ini tidak ada Ya. barang ya, tidak Ya. ada beban. Kalau Bapak dengan melaju seperti tadi agak sedikit kencang, lumayan stabil. Kalau ada beban pasti lebih stabil. Gitu. Remnya juga sudah smooth, sehingga buat pengendara, para driver untuk komersial, untuk agen-agen apapun lah yang menggunakan alat berat seperti ini amat sangat driver akan lebih nyaman sehingga produksinya akan lebih lama. Oke, stop. Boleh. Sekali lagi. Sebagai kesimpulan sedikit, bahwasanya Mitsubishi Canter ini punya fitur yang mumpuni. Selain teknologinya sudah Euro 4, artinya kompatibel dengan regulasi pemerintah saat ini. Kemudian dia secara dimensi juga di advantage atau disempurnakan ya, dengan kabin yang lebih wide, kemudian rear overhang lebih panjang, artinya bisa bawa muatan lebih banyak. Kemudian final gear rasionya juga bertambah, artinya punya tenaga yang mumpuni di tanjakan terutama. Terus secara power itu sudah 150 PS, artinya ada improvement dibanding versi sebelumnya. Oke, kita akan lanjut mengetes Mitsubishi Fighter X yang lebih gede ya. Ikuti saya terus, tak lupa like, share, dan subscribe. Dan salam mobil gede makin asik. Mantap.